Nah, rumah di depan sana itu kita perhatikan, kita zoom dari sini. Nah, itu kelihatan ya. Kita melihat dari sini atapnya terbuat dari alang-alang kering dan dinding rumah itu nyuwun sewu niki nggih tuku-tuku napa ngoten nggih amit niki jenengan tampi nggih. Amit. Nah, nggih. Jadi saya pun was-was dan cemas pada saat masuk tadi itu. Sebelum lanjut, kira-kira tepat atau tidak ya bila keluarga yang tinggal di dalam hutan ini kita sebut dengan keluarga ekstrim Mr. X. Tinggallah sepasang kakek dan nenek lansia sejak tahun 1981 di dalam hutan sampai sekarang hidup tanpa listrik. Beberapa ekor binatang ternak seperti sapi dan kambing merupakan hewan titipan yang nantinya hasilnya dibagi dua atau diparuh dengan yang punya ternak tersebut. Tetapi entah kenapa hewan-hewan yang dipelihara seperti kambing dan sapi semakin hari tidak semakin gemuk tetapi semakin kurus tinggal tulang. Padahal di lokasi ini rerumputan atau tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan ternak seperti kambing dan sapi tidak kurang-kurang atau serba kecukupan. Nenek penghuni rumah gubuk reot ini bercerita, semenjak tinggal di tempat ini sampai sekarang tidak pernah sama sekali atau belum pernah menerima bantuan-bantuan seperti beras atau sembako, lebih-lebih uang. Sekarang ini kondisi nenek sedang sakit, berdiam di kamar. Selama sakit berhari-hari tidak makan beras, hanyalah ubi kayu direbus menjadi bubur, dikasih garam. Itulah yang dimakan kurang lebih ada 10 hari terakhir. Nenek pun bercerita berhari-hari makan dari ubi kayu yang direbus sampai lunak dikasih garam karena tidak punya beras. Sedangkan sang kakek dari pagi hingga petang sibuk mengurusi dan merawat beberapa ekor ternak seperti kambing dan sapi. Karena ternak-ternak itu juga merupakan barang titipan, bukan milik sendiri tetapi milik orang lain yang dititipkan nantinya bagi hasil. Sebuah rumah yang sudah reot didirikan tahun 1981, beratap daun alang-alang dan berdindingkan kelotok kulit kayu jati. Di hari-hari sebelumnya pada saat sang nenek lagi sehat, bikin tikar pandan nanti dijual di perkampungan. Tidak hanya itu saja, dedaunan yang ada di seputaran pekarangan rumah dipetik, diikat, lalu nanti dibawa ke perkampungan, berjalan kaki menempuh jarak sekitar 5 km. Sebatang pohon jambu tua yang ada di samping rumah merupakan saksi bisu menandakan bahwa nenek lansia ini tinggal di sini sudah puluhan tahun, tidak sekedar setahun atau 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, di belakang saya ini Anda melihat sebuah rumah. Rumah tersebut atapnya terbuat dari alang-alang dan dindingnya terbuat dari klotok kulit kayu jati. Rumah ini berada di lembah, dikelilingi hutan dan pegunungan. Dihuni oleh sepasang kakek nenek yang sudah lansia. Sejak tahun 1981. Yang unik tentang keluarga ini, kakek nenek yang tinggal di sini itu, sampai saat ini kakek nenek itu bercerita tidak pernah mendapat bantuan apapun, baik berupa duit atau berupa sembako. Selanjutnya mungkin dalam hati Anda bertanya, kenapa ya keluarga yang kondisinya semacam ini tidak pernah mendapat bantuan duit maupun sembako dan lain-lain. Padahal ini keluarga ini ekstrim sekali. Sedangkan tempat tinggalnya itu
sudah doyong mau roboh. Sekarang kita mendekat, mengamati pelan-pelan. Terlihat dinding-dinding rumah ini terbuat dari kelotok kulit kayu jati. Jadi walaupun hidup di kawasan hutan jati, lebih memilih menggunakan kelotok kulit kayu jati daripada menggunakan kayu jati. Terus atap rumah ini terbuat dari daun alang-alang yang kondisinya pun sudah rapuh dan lapuk. Sebelum lanjut, memang ada sepotong cerita tentang riwayat asal muasal kakek nenek yang hidup di tengah hutan tersebut. Kali ini kita awali dari perjalanan menuju lokasi tersebut. Kita berada di seputaran pedesaan Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, sisi selatan bagian timur, sudah dekat perbatasan dengan wilayah Kabupaten Lamongan. Kakek bersama nenek tersebut memang betul hidup di tengah hutan menyendiri tanpa listrik sejak tahun 1981. Namun ada beberapa hal yang sampai saat ini belum diketahui oleh banyak orang, sedangkan nenek dan kakek tersebut sudah terlanjur viral sekitar 1 tahun yang lalu. Setiap kali ada orang yang datang ke lokasi tersebut, misalkan orang itu berburu burung atau berburu hewan yang lain, lebih-lebih bila orang tersebut belum dikenal oleh kakek dan nenek tersebut, nenek tersebut selalu bercerita lebih dulu kepada orang yang baru saja dikenal, tidak pernah mendapat bantuan hidup seperti ini dan lain sebagainya. Kata warga yang tahu persis tentang kehidupan kakek dan nenek tersebut, sebenarnya kakek nenek tersebut mempunyai anak di perkampungan yang sedang kita lintasi ini, dan anak tersebut sebenarnya sudah tidak bosan-bosan sejak dulu merujuk kakek dan nenek tersebut agar hidup di perkampungan ini layaknya seperti yang lain. Jadi sebenarnya sang anak kandung hampir setiap hari menyempatkan waktu untuk mengunjungi nenek dan kakek tersebut. Dan yang sebenarnya anak kandung itu pun tetap tidak sampai hati melihat kedua orang tuanya hidup tanpa tetangga di tengah hutan. Jadi sampai saat ini anak kandung tersebut tidak bosan-bosannya merujuk kedua orang tuanya agar hidup menyatu di perkampungan ini. Sampai di sini paham ya? Kalau sudah paham dilanjut. Sekitar lebih 1 tahun yang lalu, di kawasan nenek tersebut tinggal, datanglah seorang konten kreator. Pada saat seorang konten kreator mengeksplor suasana pemandangan di lokasi tersebut, nenek tersebut bercerita kepada konten kreator tersebut ingin didengar orang banyak, meminta pembicaraannya untuk direkam dan dipublikasikan. Kemudian konten kreator tersebut bertanya kepada nenek, sebenarnya nenek ini warga desa mana? Nenek tersebut mengatakan ikut wilayah desa A, yang sebenarnya ikut wilayah desa B. Setelah konten video tersebut booming, trending, dan viral, tentunya perangkat bersama kepala desa A
merasa malu dan banyak mendapatkan bulian tudingan dari kalangan netizen. Untung saja kepala desa bersama perangkat juga masyarakat yang pernah disebutkan nenek tersebut orangnya benar-benar baik, kemudian mengambil jalan yang bijak. Di kemudian hari nenek tersebut didatangi setelah dilihat identitasnya rupanya bukan dari warga desa A. Tetapi nenek tersebut bukan dari warga desa A, melainkan warga desa sebelahnya, yaitu desa B. Sekarang pertanyaan besarnya, betulkah nenek tersebut tidak pernah mendapatkan saluran bantuan dari desa B? Simak dan ikuti video ini selengkapnya. Selanjutnya ini nanti kalau kita sudah sampai di rumah kediaman nenek dan kakek tersebut, sebaiknya Anda jangan terburu-buru kaget. Memang setiap kali ada orang datang, spontan nenek tersebut langsung membicarakan tentang bantuan. Kita pun harus memaklumi karena nenek tersebut berpuluh-puluh tahun tidak hidup bermasyarakat. Oke, sebelum kita ke sana, kita perhatikan dulu posisi rumah tersebut. Letaknya itu di lembah, perhatikan ya. Di belakangnya itu, di sananya itu sudah hutan dan gunung. Kamera ini kita putar ke kanan, yang kita lihat adalah hutan gundul. Dan bila kita putar ke kiri pun, yang kita lihat adalah hutan gundul beserta tanaman-tanaman yang sudah kering. Kebetulan sekarang ini sudah musim kemarau banget. Nah, rumah di depan sana itu kita perhatikan, kita zoom dari sini. Nah, itu kelihatan ya. Kalau kurang jelas kita zoom lagi, kita dekatkan. Nah, itulah rumahnya. Kita melihat dari sini, atapnya terbuat dari alang-alang kering dan dinding rumah itu terbuat dari kelotokan kayu. Disitulah tinggal sepasang kakek nenek lansia, hanya berdua. Jadi mereka itu dalam keseharian tanpa listrik. Kita kembalikan dulu gambarnya. Dan dari sini terdengar suara kokok ayam dan suara anjing. Mungkin dalam hati Anda bertanya, kenapa ya kakek dan nenek itu hidup menyendiri di tengah hutan yang jauh dari jangkauan orang? Selanjutnya ikuti saja vlog video ini, kita akan mengarah ke sana dengan berjalan kaki. Karena bila naik sepeda motor tidak bisa. Selanjutnya kakek nenek tersebut bila mau ke kampung itu melewati jalan ini, jalan setapak yang hanya bisa dilewati kaki. Andai kata hujan, ya wis pokoknya nggak bisa. Sekarang kita mengarah menuju ke rumah tersebut. Ini merupakan satu-satunya jalan yang dilewati sehari-hari nenek dan kakek tersebut bila ingin ke kampung. Biasanya nenek tersebut ke kampung kalau tidak penting sekali, tidak turun gunung. Jadi nenek itu ke kampung kalau ada perlunya, misalkan menjual sesuatu seperti kacang godok, ubi kayu godok, atau menjual ayam, atau menjual telur. Kendatipun tinggalnya itu terisolasi di dalam hutan, sebenarnya di seputaran sini kalau siang itu rame atau banyak warga sedang berladang, misalkan berladang ketela, berladang jagung dan tembakau. Padan apa, Mas? Minyak. Monggo monggo, minyak kuning ya Mas, Mas? Minyak kuning.
Monggo, monggo. Sekarang kita sudah semakin mendekat ke rumah tersebut. Di sini banyak sekali ternak-ternak milik Mbah itu. Ada kambing, tetapi ya kambingnya itu tidak gemuk-gemuk amat. Ini adalah kambing pedes kacang. Dan juga ada sapi, pitik, bahkan anjing, karena tadi itu saya mendengar suara gonggongan anjing. Selanjutnya sapi yang dipelihara Mbah itu tidak bisa gemuk. Entah kenapa kurang gizi atau kurang nutrisi atau kurang gimana, yang gemuk itu tanduknya ya. Ini sapi betina tetapi tidak gemuk. Yang gemuk itu tanduknya. Oke, dilanjut. Mumpung hari belum semakin gelap, kita sudah semakin mendekat ke rumah kediaman nenek dan kakek yang terpencil ini. Atap rumah itu terbuat dari alang-alang, dindingnya terbuat dari kelotok kulit kayu. Memang lokasi nenek tinggal ini kalau di siang hari atau belum gelap itu banyak sekali orang yang mampir di sini singgah. Tetapi setelah nanti itu gelap, suasana ini sepi, yang tinggal hanyalah nenek dan kakek itu. Tulan, Pak. Riki niki pun mboten griyane malih nggih, Pak nggih. Oh, berarti niki wis paling paling ujung nggih, Pak nggih. Sing bakdo griyane Mbah niki mboten griya malih nggih. Yang sakit. Oh, piyambake sakit. Sakit napa nggih? Ndasing luhun ndasing. Oh, sampun pinten dinten? Awis dinten. Nah, ternyata pada saat kita berkunjung ke rumah nenek ini, nenek itu sedang sakit. Sudah ada 2 hari ini. Ngeluh katanya ya, sakit ngeluh. Oh, sakit, Bu. Oh, empun pinten dinten asale sakit? Kalih dinten nggih? Mboten saged medal, Mbah. Niku lho, Mbah, ora ketang sithik mengke nggih tuku-tuku napa ngoten, Mbah? Nggih, jenengan mboten saged ngengake lawang? Lah, Pak teng pundi? Oh, nyapu kandang. Nggih. Nyuwun sewu nggih, Bu nggih. Peyuh kok peteng ngeten nggih. Omahe teh bujat teh dikono ya ora alang bantu. Lah nggih. Niki pundi jenengan mboten saged tangi? Mboten tok terus. Oh, nggih. Nggih. Dolan kula Pak Nyuwun sewu niki nggih tuku-tuku napa ngoten nggih, amit nggih jenengan tampi nggih. Amit. Lah nggih. Macan kedhik sementing kula ikhlas Bu nggih, mugi berkah nggih. golekno to Pak, masa ki nanel ngandum dhuwit gak karan aku ya ora dikak apa-apa blas. Oh, mboten pikantuk duit bantuan. Mboten Oh. kampung tok sing angsal kok. Lah nggih. Masa ora ngesakno wong Pak ya. Lah nggih, kula tak medal wingke nggih Bu nggih. Nggih sing ngriku pon sampean juta Pak, kakang tak rusak. Mboten napa-napa, malah sing apik iki sing kandang-kandang ngeten iki kok. Niki kandang nggih Pak ngene iki nggih. Oh, kok wonten pitike kate napa niki?
Santai. Dalam? Makin ketinggalan desa, Pak. Makin tahu. Lah pripun wong nggih sedaya niku usaha, Bu. Sapa ngerti disoting diunggah mangke kek enten wong welas pikantuk bantuan kan ngoten to. Lah kula ya wis ora kurang-kurang, lah dene mengke nang wong mesakne welas ya tebo mriki ngoten. Yang mriki niku lho Pak, kula sih dipuruki siang etan niku lho Pak. Pasti yang mriki padha gelo ngelah niku lho Pak. Lah kenging napa? Saya mboten dipatosaken bantuan mboten ngontah nggih mpun ngoten lho Pak. Oh, Duit niku menolong lho Pak. Kok mboten disukani. Kalau kaya kula niku kok mboten disukani, ajane ngoten iki disukani ya Pak. Gak ngesak ngomong mati lho. Sing arep alang-alang ya ora iso. lah nggih. Wong awake loro wong rawat wedhus sapi ki tak uwong to Pak. Oh, dados wedhus sapi niku sing gadah tiyang nggih Bu nggih maru nggih. Wong kula ampun upah setunggal nggih mpun klodol damel narutang winginane kok. Napa niku sapi? Nggih pajeng namung pajeng 7.000. Oh, 7 juta dibagi kali. Nggih. Terus damel nyaur utang. Nggih. Oh, alah, nggih nggih. Nggih. Apa Pak? Wong Nggih. gimana beras nang Lamongan beri nyetor wong gak kaprah lho Pak. Nggih nggih. Bu kula tak keng Jawi nggih Bu nggih. Nggih Pak. Nggih. Soale omahe doyonge nang momen Bu. Nggih. Aku kok ya rada piye ngono ya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata rumah ibu ini sudah sangat parah sekali. Jadi saya pun was-was dan cemas pada saat masuk tadi itu. Kita melihat apa itu? Tiang cagak itu sudah rapuh. Sedangkan alang-alang yang di atasnya itu pun sudah banyak yang, nah seperti itu ya, Masya Allah. Itu tadi saya masuk di rumah itu takut sekali ya. Andai kata berkeroboh gitu ya, udahlah maaf ya. Kalau yang punya rumah ini semoga-moga tidak tersinggung. Entah kenapa. Nah, kita mendengar sendiri. Orang satu kampung katanya banyak yang mendapat duit, bantuan duit. Tetapi ibu ini dalam kondisi seperti ini, rumahnya pun seperti ini, kita tahu. Kok tidak dapat duit itu kenapa ya? Apakah tidak tercatat namanya di pedesaan, di desa, ataukah maaf ya bisa dikatakan golongan Mr. X apa gimana ya? Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya keluarga yang kondisi tempat tinggalnya seperti ini tidak pernah mendapat bantuan apapun, baik berupa uang maupun berupa sembako. Namun itu tadi berdasarkan cerita keterangan penghuninya, bukan dari orang lain, bukan dari siapapun. Mungkin dalam hati Anda pun bertanya, kenapa ya keluarga ini kok tidak pernah mendapat bantuan apapun sama sekali, padahal kondisi rumahnya seperti ini di dalam hutan hampir roboh lagi. Nah, teman-teman sekalian, kita pastikan lagi, ini bapak atau kakek ini adalah suaminya, jadi nenek atau ibu itu sedang sakit. Dan saya pun maaf ya, mau masuk juga was-was, takut kalau rumahnya nanti roboh karena ya kondisinya semacam ini. Ibu ini kok sakit pun dinten anu Pak nggih? Kalih dinten. Kalih dinten nggih? Oh, sik to Pak. Awet teng mriki niku pinten tahun Pak jenengan Pak nggih? Untuk jam Pun dangu? Belas mboten nate asal bantuan nggih Pak nggih? Mboten nate nggih? Bantuan duit nggih mboten nate?
Beras nggih mboten nate. Mboten. Lintu-lintune yang lain-lain nggih mboten nate nggih. Mboten. Nah, jadi itu tadi bila kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bantuan duit tidak pernah ada, bantuan beras atau sembako juga tidak pernah ada, terus bantuan yang lain-lain juga tidak pernah ada. Kita tanyakan lagi, ngeten iki nate dikunjungi saking pejabat-pejabat ngoten apa mboten nggih, Pak? Jabatan Nggih, misalkan pejabat ngoten niku mboten nate dikunjungi nggih? mboten. Mboten nate? Nah, jadi menurut pengakuan kakek ini atau Mbah Lanang ini tidak pernah sama sekali ada pejabat atau pengelola negara yang berkunjung ke sini. Mboten nate nggih Pak, ngene pejabat-pejabat kaya apa kono mboten nate nggih Pak nggih? Mboten nate? Nggih. Nah, kita mendengar sendiri. Jadi pada saat saya tanya yang kedua, apakah pernah ada seperti pejabat atau apa itu datang ke sini mengunjungi, memperhatikan dan lain sebagainya, Bapak menjawab yang kedua kalinya boten wonten atau tidak pernah ada. Hidup di sini itu sudah lama, entah berapa tahun ya, saya tadi juga lupa karena mau tanya detail juga Bapak lagi sedang membersihkan kotoran sapi. Nah, teman-teman sekalian, dindingnya ini terbuat dari kelotok kayu. Kita perhatikan ya. Nah, seperti ini. Terus atapnya dari daun alang-alang. Itu pun sudah lama banget. Nah, ini dibikin pada tahun 1981. Tahun 81 nggih, Bu nggih. Nah, kita berbicara ibu, ibu dari, bentar ya, ibu itu dari dalam kamar, terus saya dari luar. Jadi saya bertanya dari luar, ibu dari dalam kamar. Rumah ini dibikin pada tahun 1981. Awet tahun 81 nggih Bu nggih? Oh lah nggih. Ibu ini menanyakan bantuan itu kan sudah selayaknya dan semestinya karena memang kondisinya semacam ini. Tetapi mbah atau ibu itu tadi malah bercerita katanya malah diomeli orang. Yang ngomeli siapa? Ya saya tidak bisa menjelaskan yang ngomeli itu A, B, C, D, tetapi justru malah diomeli dan katanya menjijikkan. Tetapi di balik itu semua, mestinya ada catatan tersendiri. Ya mungkin ada sesuatu yang tidak memenuhi syarat pada identitas tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kita tarik mundur kamera ini. Kita mendekat, mengamati pelan-pelan. Terlihat dinding-dinding rumah ini terbuat dari kelotok kulit kayu jati. Jadi walaupun hidup di kawasan hutan jati, lebih memilih menggunakan kelotok kulit kayu jati daripada menggunakan kayu jati. Terus atap rumah ini terbuat dari daun alang-alang yang kondisinya pun sudah rapuh dan lapuk. Pak, monggo. Setiap hari sang kakek selalu menggembala sapi dan kambing. Itu pun bukan sapi dan kambing milik sendiri, tetapi maro bagi hasil milik orang lain. Dan sekarang nenek kondisi sakit sudah sekitar ada 2 hari ini. Nah, kita perhatikan ya. Ini kemiringan rumah ini sudah parah. Terus di samping rumah
ada juga sebuah kandang. Ini kandang ternak. Dan kandang ternak ini juga atapnya terbuat dari daun alang-alang, disertai dinding reng atau kayu-kayu kecil. Ini untuk kandang sapi. Justru kandang sapi ini masih jauh lebih kokoh ketimbang rumah yang ditempati oleh kakek nenek itu tadi. Selanjutnya, tolong Anda share, Anda viralkan konten video YouTube ini. Karena bagaimanapun juga, kendati pun mereka yang tinggal di sini mungkin ada sesuatu dalam hal identitas atau status pernikahan mungkin itu ya. Mereka juga warga negara Indonesia yang selayaknya punya kedudukan yang sama dalam perlakuan dari pengelola negara. Jadi ini saya mengharap sekali kepada pengelola negara, entah itu misalkan dari kalangan bawah sampai atas, tolong memperhatikan kehidupan sepasang kakek nenek yang ada di dalam hutan ini. Kendati pun sepasang kakek nenek ini mungkin ada sesuatu status dalam ikatan nikah mungkin loh ya, atau identitas yang tidak pas atau tidak memenuhi syarat prosedur administrasi identitas atau bagaimana gitu ya. Bagaimanapun juga beliau adalah warga negara Indonesia. Nah teman-teman sekalian, sehubungan sekarang hari pun semakin sore, semakin senja, gambar yang saya ambil juga semakin kurang maksimal. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.